Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia angkatan 2000. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa materi. Yang pertama, perkembangan karya sastra. Yang kedua, pengarang dan karyanya. Yang ketiga, karya penting. Yang keempat, tren sastra. Yang kelima, karakteristik karya sastra. Dan yang keenam, perbedaannya dengan angkatan 70 dan 80. Berikut materinya. Baiklah, materi pertama, perkembangan karya sastra. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an seperti Afrisa Mauna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Aji Dharma. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat yang pada awalnya terganjal oleh pemerintah Orde Baru yang represif, tiba-tiba mereka memperoleh nafas kebebasan dalam mengekspresikan apresiasinya. Karya sastra yang muncul pada periode ini berlandaskan perubahan. Kemajuan teknologi seolah-olah telah mencapai klimaksnya, sehingga pelaku seni secara terang-terangan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai landasan berkarya. Materi selanjutnya adalah pengarang dan karya sastra. Pengarang pertama, Andrea Hirata, dengan karyanya Laskar Pelangi itu tahun 2005. Yang kedua, Sang Pemimpi tahun 2006. Yang ketiga, Edensor tahun 2007. Kemudian yang keempat, Mariamah Karpov tahun 2008. Yang kelima, Lan dan Cinta dalam Gelas tahun 2010. Pengarang selanjutnya adalah Ayu Utami dengan karyanya yang pertama, Saman tahun 1998. Yang kedua, Larung tahun 2001. Pengarang ketiga adalah Dewi Lestari dengan karyanya itu berupa Supernova 1, 2, 3, dan 4 dengan judul masing-masingnya. Yang pertama, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh tahun 2001. Yang kedua, Akar tahun 2002. Yang ketiga, Petir tahun 2004. Yang keempat, Partikel tahun 2012. Kemudian pengarang selanjutnya adalah Habibur Rahman El Shirazi dengan karyanya Ayat-Ayat Cinta tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta tahun 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 tahun 2007, dan Ketika Cinta Bertasbih 2 tahun 2007, Dalam Mihrab Cinta tahun 2007. Kemudian pengarang selanjutnya adalah Raudal Tanjung Banuan dengan karyanya Pulau Cinta di Peta Buta tahun 2003. Yang kedua, Ziarah Bagi Yang Hidup tahun 2004. Kemudian pengarang selanjutnya adalah Seno Gumira Aji Dharma dengan karyanya Atas Nama Malang. Kemudian Sepotong Senja Untuk Pacarku. Kemudian Biola Tak Berdawai. Materi selanjutnya adalah karya penting. Adapun karya-karya penting pada sastra angkatan 2000-an diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Saman. Laila Tak Mampir di New York, itu karya Ayu Utami. Novel ini menjadikan Ayu Utami pemenang sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Yang kedua, Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Karya ini menjadikan Oka Rusmini memenangkan sayembara antologi puisi, monolog pohon,
Cerpennya Putu Menolong Tuhan juga dinyatakan terbaik versi majalah Femina. Novel Cantik Itu Luka tahun 2002 karya Eka Kurniawan. Novel ini merupakan eksperimen dari Eka Kurniawan. Novel ini mengundang kontroversi hingga pada akhirnya ia mulai diperhitungkan. Yang keempat, Cerpen Yang Di Balik Lumut karya Azhari. Azhari, pria kelahiran Aceh, menjadi juara pertama lomba puisi cerpen Festival Kreativitas Pemuda. Diknas Creative Writing Institute memperlihatkan kekuatannya dalam mengungkap kesedihan rakyat Aceh yang terjepit dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI dan Gerakan Aceh Merdeka. Ia juga berhasil menyajikan sebuah potret kultural dan tradisi rakyat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di sana. Materi selanjutnya adalah tren sastra. Yang pertama, sastra wangi. Tercatat penulis-penulis perempuan banyak yang mengumbar tentang seksualitas yang bagi Taufik Ismail sudah kelewatan batas. Mencermati nama-nama pengarang yang terlibat di dalamnya, kita tahu dari karya-karya Jena Maisa Ayu lewat kumpulan cerpennya yang berjudul Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu dan novelnya Naila. Ayu Utami lewat Saman dan Larungnya yang belakangan dari karya tersebut ia mendapat penghargaan dan sejumlah nama lainnya seperti Dina Rahayu dalam novelnya Ode untuk Leopold von Sacher-Masoch, Anna Mariam dalam novelnya Swastika, Ratih Kumala dalam novelnya Tabula Rasa, dan Maya Wulan dalam novelnya Swastika. Karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dari segala sudut pandang dan alasan yang membuntutinya. Sejarah pun menggambarkan kesusastraan yang mengakui seks menjadi peristiwa kesusastraan yang memancing caci puji dari wilayah kesusastraan dalam menjelmakan peristiwa kemasyarakatan yang berbuntut pencekalan, penyensoran, dan pemberangusan. Kemudian yang kedua itu sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg dan ketiga setelah kehadiran televisi. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah, dirasa setelah telah membangun hegemoninya sendiri. Internet pun datang. Komunitas-komunitas sastra maya mulai muncul, memanfaatkan teknologi seperti mailing list, situs, forum diskusi, dan kini juga blog. Internet menawarkan iklim kebebasan tanpa sensor. Semua orang boleh memajang karyanya dan semua boleh mengapresiasinya. Selanjutnya yang ketiga, sastra profetik. Pada dewasa ini lebih mencari kedalaman spiritual dan religius, kecenderungan puisi yang bernafas keagamaan yang sebenarnya sudah lama dan ada dalam kehidupan sastra. Sekarang ini menemukan dinamika dan tenaga yang baru, wawasan yang pengucapan yang baru, semangat dan nafas yang lebih segar. Kecenderungan ini merupakan arus kuat yang menjalar dan dominan kehadirannya. Sehubungan dengan ini, penyair Andul Hadi WM dalam ulasannya tentang sastra profetik, kreativitas dan pengembangan. Hal ini dimuat dalam Harian Pelita tanggal 15 April 1987 yang menyatakan bahwa sejak tahun 70-an puisi kita tidak lagi ditandai oleh hiruk pikuk. Puisi tetap bagian dari sastra, bukan bagian
dari yang lain. Puisi yang bernafas keagamaan bukan sekedar sebuah model pengecapan puisi, tetapi lahir oleh sebab-sebab yang lebih mendalam, sebab-sebab yang mendorong munculnya kesadaran mencari kedalaman nafas keagamaan. Suatu perjalanan rohani, perjalanan spiritual, pengembangan ke wilayah transendental. Materi selanjutnya adalah karakteristik karya sastra. Adapun karakteristik karya sastra angkatan 20-an diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tema sosial politik, romantik masih mewarnai tema karya sastra. Yang kedua, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyatan jelataan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Yang keempat, penggunaan estetika baru yang disebut antromorfisme atau gaya bahasa berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. Kemudian karya-karyanya profetik atau keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam. Yang keenam, kritik sosial juga muncul lebih keras. Yang ketujuh, banyak muncul kaum perempuan. Yang kedelapan, disebut angkatan modern. Yang kesembilan, karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran, contohnya dalam HU Pikiran Rakyat. Yang ke-10, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, feminisme. Yang ke-11, banyak muncul karya populer atau gampang dicerna, dipahami pembaca. Yang ke-12, muncul cyber sastra di internet. Materi selanjutnya adalah perbedaan karya sastra angkatan 70 sampai 80 dengan angkatan 2000-an. Pertama, angkatan 70 dan 80. 1. Didominasi oleh roman pencintaan. Yang kedua, konvensional, tokoh antagonis selalu kalah. Yang ketiga, tumbuh sastra beraliran pop. Yang keempat, karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Yang kelima, diabaikannya unsur makna. Yang keenam, penuh semangat eksperimentasi. Yang ketujuh, beraliran surrealistik. Yang kedelapan, dalam drama, pemain sering improvisasi. Yang kesembilan, bertemakan perjuangan melawan tirani dan kekejaman. Yang ke-10, beraliran idealisme. Yang ke-11, proses penciptaan karya dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya. Selanjutnya, angkatan 2000-an. Yang pertama, bertema hidup dan kehidupan serta mengangkat tema-tema dewasa. Yang kedua, beraliran impresionisme dan ekspresionis. Yang ketiga, proses penciptaan karya berdasarkan realita kehidupan. Yang keempat, bebas memainkan kata-kata dan makna. Yang kelima, bersifat kontemporer. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, muncul cyber sastra di internet. Yang kesembilan, bahasa kerakyatan jelata. Baiklah, sekian materi dari saya tentang sejarah sastra angkatan 2000-an. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.